السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات mitra edisi rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kesempatan ini kita kembali meneruskan pelajaran kita di dalam kitab Bulughul Maram, dan kita masih dalam pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan hukum-hukum yang terkait dengan an-nadar. Sebelumnya kita telah menjelaskan beberapa muqaddimah terkait dengan nadar, yaitu definisi atau pengertian daripada nadar baik secara bahasa ataupun istilah. Nadar secara bahasa adalah aujabtu ala nafsi syai'an lam yakun wajiban alaih. Ketika seseorang mengatakan ana nadhir, saya bernadar, maka yang terpahami secara bahasa bahwa aujabtu ala nafsi syai'an lam yakun wajiban alaih. Saya telah mewajibkan kepada diriku sesuatu yang sebelumnya hal tersebut tidak wajib. Adapun secara istilah, huwa ilzamu mukallafin mukhtar, pengharusan dari seorang mukallaf yang dengan sukarela, tidak terpaksa, nafsahu, dirinya, lillahi ta'ala syai'an, kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu. Artinya ya, nazar itu seseorang mewajibkan kepada dirinya, dan ia mewajibkan hal tersebut tidak karena terpaksa, ghairu lazimin bi asli syara', padahal yang ia wajibkan tersebut secara asal menurut syariat tidak wajib. Bi kulli qaulin yadullu alaihi, dan nazar ini terwujud dengan setiap ucapan yang menunjukkan makna nazar. Jadi nazar ini tidak ada kalimat-kalimat khususnya, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam bukunya Syarhul Mumti'. Beliau mengatakan laisa lahu sighatun muayyanah, ya, tidak ada lafaz khusus untuk diucapkan oleh orang yang ingin bernazar. Bahkan dia tidak harus dengan menggunakan bahasa Arab, ya, dengan menggunakan bahasa apapun, yang penting terpahami dari kalimat tersebut bahwa orang itu bernazar, maka nazar itu sudah wajib untuk dia penuhi. Walau kana min kafirin li'ibadatin fayasih, meskipun nazar itu berasal dari seseorang yang kafir, maka nazar yang diucapkannya tersebut sah. Maksudnya apa? Ketika seseorang pada saat masih kafir pernah bernazar ingin melakukan suatu ibadah, maka ketika dia masuk Islam, ia tetap berkewajiban untuk memenuhi nazar tersebut, sebagaimana yang pernah diucapkan oleh Umar bin Khattab, di mana beliau pernah bernazar, nazartu an a'takifa lailatan fil masjid,
Umar bin Khattab pernah bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika beliau masih kafir, beliau pernah bernazar akan iktikaf satu malam di masjid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Aufi binadrik." Ya, penuhilah nazarmu itu. Padahal nazar ini diucapkan oleh Umar bin Khattab ketika beliau masih kafir. Ya, menunjukkan bahwa nazar terhitung sah meskipun dari orang kafir, dan konsekuensinya ketika dia masuk Islam dia harus menunaikan nazarnya tersebut. Selanjutnya hukum nazar. Ya, nazar hukumnya makruh. Dalam definisi yang disebutkan oleh para fuqaha, makruh adalah ma yuthabu tarikuhum tithalan wa la yu'aqabu fa'iluhu. Ya, amalan-amalan yang makruh adalah jika ditinggalkan dengan maksud taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang meninggalkannya tersebut mendapatkan pahala. Ya, nazar ini makruh, sehingga ketika seseorang tidak bernazar, dia melakukan ketaatan tidak karena nazarnya, maka dia mendapatkan pahala. Akan tetapi kalau dia melakukannya, maka dia juga tidak dianggap berdosa. Ini pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama ada yang cenderung pada pengharaman, ya, seperti diantaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, di mana beliau sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa beliau cenderung pada pengharaman nazar. Kenapa demikian? Karena di dalam hadis yang sahih yang akan kita bacakan nantinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang bernazar. Lalu kemudian beliau mengatakan, innahu la ya'ti bi khair. Sesungguhnya nazar itu tidak mendatangkan kebaikan. Ya. Bahkan secara qadariyah, ya, secara takdir pun nazar itu tidak bisa menolak apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sesuatu, maka biar kita bernazar, nazar itu tidak akan merubah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu yang dimaksudkan dari sabda Nabi, innahu la ya'ti bi khair. Sesungguhnya ia tidak mendatangkan kebaikan. Kemudian pembagian nazar. Nazar yang pertama adalah an-nazar al-mutlaq. Nazar yang mutlak, yaitu seseorang bernazar tapi ia tidak mengucapkan apa yang ia nazarkan, ibadah apa yang ia janjikan, kebaikan apa yang ia wajibkan kepada dirinya yang sebelumnya tidak wajib, ia tidak sebutkan itu. Ya, misalnya seseorang mengatakan lillahi alayya nazar, saya punya nazar kepada Allah, tapi dia tidak menyebutkan bentuk ibadah yang akan dia lakukan. Atau dia mengatakan lillahi alayya nazar in fa'altu kadza, aku memiliki nazar atau aku mewajibkan sesuatu kepada diriku jika aku melakukan sesuatu. Wa fa'alahu fayalzamuhu kafaratu yamin. Jika ia ternyata tidak bisa memenuhi nazarnya tersebut, maka wajib baginya, jika ia melanggar apa yang telah ia nazarkan, maka wajib baginya membayar kafarat sumpah. Karena dalam beberapa keadaan nazar ini memiliki makna sumpah di dalamnya, di mana terkadang seseorang bernazar untuk memotivasi dirinya melakukan sesuatu atau untuk memotivasi dirinya meninggalkan sesuatu, maka ia bernazar. Itu diantara motif seseorang bernazar. Kemudian nazar yang kedua, nazar al-lujaj wal ghadab. Ya,
nadar yang diucapkan oleh seseorang karena dia sedang marah. Wa huwa ta'liqu nadhrin bi syartin yahsulu minhu al-mana', yaitu mengaitkan nazarnya dengan suatu syarat yang ia maksudkan untuk menghindarkan dirinya dari perbuatan tersebut. Misalnya dia mengatakan illam af'al kadza fa abidi ahrar, illam af'al kadza fa amwali waqaf. Ya, jika aku tidak melakukan ini, ya, jika aku tidak menziarahi ibuku, maka semua harta-hartaku akan menjadi wakaf bagi kaum muslimin. Di sini ia mengucapkannya untuk mendorong dirinya agar ia benar-benar menziarahi ibunya. Atau di antara yang terkategorikan sebagai nazar al-lujad wal ghadab, ketika seseorang bernazar untuk mencegah dirinya dari suatu perbuatan. Kalau tadi dia bernazar untuk mendorong dirinya melakukan suatu perbuatan. Jika aku tidak menziarahi ibuku, maka hartaku menjadi wakaf bagi kaum muslim. Berarti dia memotivasi dirinya untuk menziarahi ibunya. Nah, bisa juga dia bernazar dalam rangka mencegah dirinya dari suatu perbuatan. Ya, jika aku misalnya meninggalkan puasa wajib, maka hartaku menjadi wakaf bagi kaum muslimin. Maka nadarnya ini mencegah dia dari meninggalkan puasa wajib. Kemudian yang ketiga, nazar mubah. Nazar yang mubah, maksudnya dia bernazar untuk melakukan sesuatu yang mubah saja hukumnya. Lillahi alayya an albasa thawbi wa nahwi. Saya nadarkan kepada Allah untuk menggunakan pakaian ini misalnya, kalau terjadi seperti ini. Apa yang disebutkan tadi, ya bagian pertama, kedua dan ketiga, ini semua di dalamnya ada unsur sumpah. Ya, ada makna sumpah di dalamnya, sehingga ketika seseorang tidak bisa memenuhinya, maka ia berkewajiban membayar kafaratu yamin. Dia membayar kafarat sumpah, yaitu memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin yang pakaiannya bisa menutupi auratnya di dalam salat, atau memerdekakan budak. Kalau salah satu di antara yang tiga tersebut tidak bisa dilakukan, maka kewajibannya adalah berpuasa selama 3 hari. Kemudian yang keempat, nazar al-makruh, ya, yaitu nazar, ya, di antara contohnya adalah bernazar mentalak istrinya. Ya, ini sesuatu yang dimakruhkan. Maka yang seperti ini sangat dianjurkan untuk dia membayar kafarat dan tidak memenuhi nazarnya. Kemudian yang kelima, nazar maksiat. Ya, dia bernazar akan menziarahi kuburan tertentu dalam rangka mencari berkah di sana, atau menyembelih di tempat tersebut. Ya, kalau dia berhasil dalam bisnisnya misalnya, dia akan mendatangi suatu tempat kemudian menyembelih hewan di sana. Ya, ini adalah nazar, tapi nazar maksiat yang hukumnya wajib untuk tidak dipenuhi, dan wajib baginya membayar kafarat sumpah menurut sebagian ulama. Sebagian yang lain mengatakan tidak, karena ini adalah dosa besar, yang dosa besar itu tidak bisa dihapus dengan kafarat, sehingga kewajibannya adalah bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Kemudian yang terakhir, nazar tabarrur, ya, nazar kebaikan yang inilah yang terkadang dilakukan oleh kebanyakan orang, yaitu ya dia bernazar melakukan ibadah tertentu secara mutlak. Dia mengatakan saya mewajibkan kepada diriku, atau saya bernazar untuk melakukan
salat lail pada malam ini. Ya, atau dia mengaitkan atau mensyaratkan ketaatan tersebut jika tercapai sesuatu. Ya, misalnya kalau saya lulus dalam ujian, maka saya akan berpuasa setiap hari Senin dan Kamis. Ya, ini namanya nazar tabarrur. Maka fayalzamuhul wafa bihi. Maka wajib baginya untuk menepati nazarnya. Ya. Kecuali nantinya jika ia tidak sanggup, ya karena berat betul nazarnya dan ia tidak sanggup, maka wajib baginya membayar kafaratul yamin. Ini beberapa muqaddimah yang terkait dengan bab an-nadar. Kemudian kita masuk ke hadis yang pertama di dalam bab an-nadar. Qala al-muallif rahimahullah, wa ibn Umar radhiyallahu anhuma 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu naha 'anil nadri wa qala innahu la ya'ti bi khair wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Muttafaqun alaih. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu naha anin nadri, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang bernazar. Dan secara asal, ya, secara asal makna larangan di dalam syariat itu bermakna pengharaman, dan makna ini bisa ditinggalkan jika ada dalil lain yang menunjukkan bahwa larangan tersebut tidak bermakna pengharaman, akan tetapi bermakna makruh. Waqal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sebabnya kenapa beliau melarang nazar itu. Beliau mengatakan innahu la ya'ti bi khair, karena nazar itu tidak mendatangkan kebaikan. Ai anna uqbahu la tuhmad wa qad yata'adzaru al-wafa bihi, bahwasanya ya, akhirnya ya ujung daripada nazar itu sesuatu yang tidak terpuji. Wa qad yata'adzaru al-wafa bihi, bahkan terkadang seseorang tidak sanggup untuk menunaikan nazarnya. Kemudian alasan yang lain yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan kenapa beliau melarang bernazar, wa innama yustakhraju bihi minal bakhil, karena nazar itu keluar dari orang yang bakhil, orang yang bakhil. Ini adalah perumpamaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada kita. Ya, kalau kita melihat orang yang bakhil, la yukhrijus sadaqah wa la yaqdumu 'alal ihsan illa bi amrin yakunu laziman alaihi. Ya, orang yang bakhil, ya, di antara ciri-ciri daripada orang yang bakhil, dia tidak melakukan kebaikan kecuali kebaikan itu sesuatu yang wajib baginya. Ya, kalau wajib dia lakukan, kalau tidak wajib dia tidak lakukan. Ya, sedekah misalnya, ya meskipun dia punya harta yang banyak, ya dia bisa berinfak, tapi dia tidak melakukannya. Dia hanya melakukan yang wajib. Ya, ini sudah terkategorikan bakhil. Bagaimana kalau yang memang tidak, yang wajib juga tidak dilakukan? Ya. Nah, orang yang bernazar itu seolah-olah dia tidak melakukan ketaatan kecuali jika ketaatan itu wajib baginya. Ya, misalnya kalau saya lulus di dalam ujian, saya akan bersedekah. Seolah-olah dia tidak akan bersedekah kecuali kalau dia diluluskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa nazar ini la yaruddu qadaran. Dia tidak bisa menolak, tidak bisa merubah apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga benar-benar la ya'ti bi khair. Nah, tadi kita sebutkan bahwa secara asal larangan itu bermakna pengharaman, dan jelas-jelas di dalam hadis ini ada kata-kata naha. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang menjadi alasan dari jumhur ulama sehingga mengatakan bahwa larangan di sini bermakna
makruh. Yang menjadi alasannya walladzi sarafahu anit tahrimi ila al-karahah huwa madhu al-muwaffin, yang menurunkan derajat dari makna haram ke makruh itu karena Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang menunaikan nadarnya. Jadi di awal dilarang, tapi kemudian kalau sudah terjadi wajib baginya untuk menunaikan nadarnya. Nah, ketika seseorang melakukan kewajibannya, Allah Subhanahu wa taala memujinya. Dari sinilah kemudian sebagian ulama berpendapat bahwa nadar ini hukumnya makruh. Dan mereka sepakat wa ajma'al ulama walal wafa'i bih. Mereka sepakat orang yang bernadar wajib menunaikan apa yang telah ia nadarkan. Kemudian hal lain yang menjadi sebab dimakruhkannya nadar, anna an-nadhir yusharitu Allah Ta'ala wa yu'awiduhu ala annahu in hasala lahu matlubuh aw zala anhu ma yukrah qama bil ibadah allati nadharaha. Orang yang bernadar ini seolah-olah dia membuat persyaratan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia membuat tawar-menawar dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan taat kalau ini terjadi. Saya akan taat kalau saya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala ghaniyun 'anil ibad. Jadi seolah-olah Allah butuh ketaatannya itu seolah-olah Allah membutuhkan ketaatan dia, sehingga dia mengatakan saya akan taat kalau Allah menyembuhkan saya. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan ketaatan hambanya. Semua manusia taat kepada Allah itu tidak menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia bermaksiat juga tidak mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sering membaca di dalam Al-Qur'an nama Allah Al-Ghani, yang maha kaya, yang tidak butuh dengan siapapun. Terkadang terpahami oleh sebagian orang yang terbiasa bernadar bahwa nadarnya itu bisa menjadi sebab ia mendapatkan apa yang ia harapkan. Maka sesungguhnya yang terjadi bukan nadar itu yang menjadi sebab ia mendapatkan apa yang dia inginkan, akan tetapi itu adalah sesuatu yang sadafa anna an-nadhar wafaqa husul al-matlub. Seseorang terkadang beranggapan ketika nadarnya itu ketika tercapai keinginannya, orang menganggap bahwa nazar itulah yang menjadi sebabnya. Padahal apa yang terjadi itu semua berdasarkan takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dia bernazar, dia tidak bernazar, tetap itu akan terjadi. Makanya kita tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bernadar mau pergi berperang, tidak pernah. Kalau saya menang dalam perang ini saya akan, tidak pernah. Padahal banyak betul peperangan yang beliau lakukan. Sekiranya nadar itu memberikan pengaruh pada sesuatu yang kita inginkan, maka Rasulullah yang terdepan akan bernadar supaya dimenangkan dalam setiap peperangan yang beliau ikuti. Kemudian hal lain, efek-efek yang tidak baik dari nadar. Al-muslimu fi sa'ah. Seorang muslim itu diberikan keleluasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah ditetapkan mana yang wajib, mana yang sunnah. Fa idza nadhara ibadatan minal ibadat, ketika seseorang bernadar untuk melakukan suatu ibadah dari ibadah-ibadah yang ada, aujaba ala nafsihi ma lam yujibhu Allah taala alaihi, maka dia telah mewajibkan kepada dirinya sesuatu yang Allah tidak wajibkan kepada dia. Dan ini tentu akan memberatkan.
Makanya sering kali terjadi orang bernazar kemudian tidak sanggup memenuhi nazarnya. Wa qad yuqassiru fi adaiha fayalhaquhu al-itsm. Bahkan terkadang ia tidak sanggup untuk menunaikan nazarnya sehingga mengakibatkan dosa baginya. Ya, padahal sebelumnya tidak ada tanggungan apa-apa. Dia sendiri yang menjadi sebab, ya, yang menjerumuskan dirinya pada sesuatu yang memberatkan. Allah Subhanahu wa taala telah, ya, seperti yang disebutkan tadi, ya, yang wajib sudah, innallaha farada faraid. Allah telah menetapkan apa-apa saja yang diwajibkan. Adapun yang selainnya, kalau masih ingin ketaatan selain daripada yang wajib, Allah juga sudah siapkan berupa nawafil, ya, amalan-amalan sunnah. Dan nazar ini, ya, oleh para ulama dikatakan min gharaibi masailil ilm, termasuk, ya, permasalahan-permasalahan di dalam ilmu fikih yang memang ada keunikan-keunikannya. Kenapa? Li'anna aqdahu makruh wal wafa'u bihi wajib. Ya, karena akadnya makruh, ya, memulainya makruh, tapi menunaikannya hukumnya wajib. Ya, sama juga dalam, ya, sejarah, ya, dalam sejarah Islam, perjalanan Islam, ya, mulai dari Muawiyah radhiyallahu an, ya, kemudian dari Bani Umayyah ke Bani Abbasiyah selanjutnya, ya, itu kan peralihannya, ya, peralihannya sering melalui yang namanya peperangan, di mana ada pihak lain yang merampas kekuasaan itu. Ya, secara asal tidak boleh, ya, tidak boleh merampas kekuasaan dari penguasa yang sah. Ya, akan tetapi ketika dia yang merampas kekuasaan ini telah menduduki kepemimpinan itu, maka wajib bagi siapapun yang berada di bawah kekuasaan itu untuk tunduk kepada penguasa yang sebenarnya dia merampas. Ya, dia merampas. Ya, ini mirip-mirip dengan nazar. Ya, mirip-mirip dengan nazar. Melakukan awalnya tidak boleh, ya, tapi ketika sudah terjadi maka wajib, ya, untuk dipenuhi. Kemudian di sini Syekh Al-Bassam juga memberikan penegasan bahwa nazar yang dimakruhkan itu nazar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala saja dimakruhkan dengan alasan-alasan yang telah kita sebutkan tadi.